Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah mulai membaca dan menjelaskan bab ke-32, bab keutamaan orang-orang yang lemah, miskin, dan tidak dikenal dari kalangan kaum muslimin. Pada pertemuan yang lalu kita mulai membaca dalil yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Rabbahum, menyeru Rabb mereka atau Tuhan mereka, bil ghadati wal asyi, pada pagi dan senja hari, di pagi hari dan di sore hari. Yuriduna wajhah, dengan mengharap wajahnya atau ridhanya Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan bab ini, keutamaan orang-orang yang lemah, miskin, dan tidak dikenal dari kalangan kaum muslimin, di mana telah kita singgung pada pertemuan yang lalu bahwa ayat yang mulia ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar bersama dengan orang-orang yang menyeru Allah Subhanahu wa taala baik di pagi hari maupun di sore hari, yang tatkala beribadah tidak ada yang mereka niatkan kecuali hanya mengharapkan ridhanya Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala larang nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk berpaling dari mereka. Para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mereka ini, ya, orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk bersabar bersama dengan mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk berpaling dari mereka, adalah kaum muslimin yang lemah saat itu. Di mana disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa ayat ini turun kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana pada suatu hari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama
beberapa tokoh-tokoh besar kafir Quraisy. Beliau sedang duduk bermajlis menyampaikan dakwah Islam, menyampaikan Al-Quran kepada beberapa tokoh daripada tokoh-tokoh kafir Quraisy. Tidak lama setelah majlis atau perkumpulan tadi berlangsung, tiba-tiba datang ingin bergabung bersama dengan Rasulullah SAW saat itu bersama dengan tokoh kafir Quraisy beberapa orang sahabat yang sudah masuk Islam. Namun keadaan mereka di mata penduduk Mekah adalah orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang dianggap pinggiran. Siapa mereka? Ma'ruf ya, Bilal ibn Rabah, Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, Khabbab ibnul Arat, Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat-sahabat yang di tengah masyarakat Mekah saat itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kedudukan sama sekali. Imma mereka adalah budak seperti Bilal bin Rabah, atau mantan budak ya, budak atau mantan budak, Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arat, atau mungkin pendatang seperti Suhaib Ar-Rumi. Dia bukan orang Arab, dia berpindah ke kota Mekah, kemudian meminta perlindungan kepada salah satu di antara kabilah di kota Mekah, sehingga akhirnya orang menganggap dia ini adalah orang lemah. Abdullah bin Mas'ud adalah orang Arab, tapi kasta sukunya itu tidak seperti yang lainnya. Jadi mereka ini adalah orang-orang lemah, dan mereka saat itu ingin bergabung. Maka orang-orang kafir Quraisy kala itu berkata kepada Rasulullah, tatkala beberapa orang ini hendak datang dan hendak bergabung duduk bersama dengan mereka, maka mereka mengatakan, Muhammad, jauhkan orang-orang ini dari kami. Jauhkan orang-orang ini dari kami. Artinya kalau seandainya Anda ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka, ya buat majelis khusus, buat pertemuan khusus dengan mereka. Adapun dengan kami tidak mau. Kenapa? Karena mereka menganggap ini orang-orang hina, orang-orang lemah, orang-orang miskin yang tidak pantas duduk bersama dengan orang-orang mulia yang mereka anggap diri mereka demikian, dan orang-orang kaya seperti mereka. Maka disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, Nabi sallallahu alaihi wasallam kala itu sempat berniat untuk apa? Merintahkan mereka untuk tidak bergabung. Bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap mereka remeh dan sebagainya, tidak, tapi beliau ingin ada apa? Harapan besar tokoh-tokoh ini masuk Islam. Beliau ingin tokoh-tokoh ini masuk Islam. Ya. Dengan mungkin menuruti sebahagian yang mereka apa? Inginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum. Nabi perintahkan beliau untuk bersabar dengan orang-orang yang semisal mereka. Ya, orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak dikenal di kalangan masyarakat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya, wala ta'du aynaka anhum, dan jangan engkau ya Muhammad memalingkan atau berpaling dari mereka. Ya, ini para ikhwah dan akhwat, dalil yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ke-32 ini. Kemudian kita masuk ke dalil yang kedua dari hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, Imam Nawawi berkata, dari Harithah bin Wahab, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku beritahu tentang penghuni surga? Tentang penghuni apa? Surga. Ini sifat orang-orang yang akan masuk ke dalam apa? Ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsama 'ala Allahi la abarra. Maukah kalian aku beritahu tentang penghuni surga? Maka Nabi SAW bersabda, yaitu setiap orang yang dhaif, setiap orang yang lemah.
Lemah, para ulama mengatakan bisa lemah dari sisi fisik. Lemah dari apa? Sisi fisik. Atau lemah dari sisi finansial. Jadi mungkin fisiknya lemah, seperti mungkin mengalami cacat dan yang lainnya, atau dia adalah orang yang lemah dari sisi apa? Harta, miskin. Ya, ini kullu dha'ifin, kemudian mutadha'afin, yang lemah dan diremehkan. Lemah dan diremehkan. Ini calon penduduk apa? Surga. Subhanallah. Tapi ini para ulama mengatakan ghaliban, kebanyakannya demikian. Tapi tidak semua orang yang lemah dan diremehkan pasti masuk surga. Dah. Karena contoh misal kita berbicara tentang orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ia lemah dari sisi fisiknya, tidak punya harta dan dianggap remeh oleh manusia, tatkala ia tidak beriman, maka tentunya dia bukan penduduk surga. Ini adalah orang yang khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia dan rugi apa? Rugi akhirat. Dunia tidak dia miliki, akhirat juga tidak akan dia dapat. Karenanya sering kita nukil apa yang terjadi pada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, tatkala beliau waktu itu jabatannya adalah hakim agung di Daulah Al-Islamiyah. Dia punya kendaraan bagus, punya harta yang banyak, pakai pakaian yang bagus, ya. Maka di saat ia sedang berjalan, atau di saat ia sedang lewat dengan kendaraannya yang bagus, dengan pakaiannya yang mewah yang bagus, maka beliau pun diberhentikan oleh seorang Yahudi, di mana Yahudi ini sulit hidupnya, ya. Profesinya adalah angkut barang di pasar, pakaiannya lusuh, hartanya sedikit, artinya dia orang miskin. Maka dia mengatakan, ya imam, wahai alim, sesungguhnya tidak benar apa yang disabdakan oleh nabimu. Nabi SAW bersabda, ditanya oleh Imam Ibnu Hajar, apa yang disabdakan oleh nabi kami? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Coba lihat kondisinya. Saya yang tidak beriman dengan kondisi susah seperti ini, hakikatnya bagi saya ya dunia ini adalah penjara. Sedangkan bagi kamu yang beriman, maka hakikatnya bagi kamu adalah surga. Saat ini kondisinya ini terbalik dari apa yang disabdakan oleh nabimu. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan, sesungguhnya apa yang kau alami saat ini dengan kesulitan ini, miskin, tidak punya uang, kondisi hidup susah, dibandingkan dengan apa yang akan engkau dapat nanti di akhirat, apa yang akan kau alami di akhirat, maka kondisimu saat ini adalah surga. Kondisimu saat ini apa? Surga. Ya walaupun engkau susah, tapi engkau bisa makan di sini, engkau bisa minum, engkau bisa tersenyum, engkau bisa tertawa. Tapi nanti kalau engkau tidak beriman, kau di akhirat nanti apa yang terjadi pada dirimu? Ya, setetes air pun tidak akan diberikan. Ya, sebagaimana diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, tatkala ada komunikasi yang terjadi antara penduduk neraka dengan penduduk surga, maka penduduk neraka meminta apa? Air kepada penduduk surga. Maka penduduk surga mengatakan, innallaha harramahum 'alal kafirin. Makanan dan minuman di surga ini Allah haramkan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi kondisimu yang sulit seperti ini, apabila dibandingkan dengan nanti kondisimu di akhirat, kalau engkau tidak beriman, maka kondisimu saat ini adalah surga bagimu. Sedangkan kondisi kami, sekalipun lapang seperti ini, dibandingkan dengan apa yang akan kami dapat nanti di surga, maka ini masih apa? Masih penjara. Ini masih penjara, masih susah. Senikmat apapun hidup seorang mukmin dalam kehidupan dunia, dibandingkan dengan apa?
dengan surga, maka ini penjara. Bagaimana mungkin kita bisa membandingkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Karenanya ini kita katakan sifat penduduk surga yang lemah, ya, yang dianggap lemah atau diremehkan oleh manusia, ini kebanyakannya. Bukan berarti setiap orang yang lemah, setiap orang yang diremehkan dia pasti masuk surga. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna dhaif mutadhaaf. Jadi dhaif tadi artinya lemah dari sisi fisik maupun lemah dari sisi apa? Finansial, dari sisi harta. Bahkan sebagian ulama mengatakan lemah di sini artinya ketawaduan. Lemah di sini artinya tawadu. Tawadu artinya apa? Rendah hati, tidak sombong. Dan memang kebanyakannya orang yang memiliki keterbatasan, hatinya itu lebih apa? Lebih lembut, lebih tawadu kebanyakannya. Walaupun ada beberapa malah dia punya sifat apa? Malah ia punya sifat kesombongan, dan ini adalah orang yang sangat dimurka oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat dhaif mutadhaaf, sifat penduduk apa? Surga. Lau aqsama 'ala Allahi la'abarrah. Orang yang lemah ini, yang diremehkan oleh manusia ini, tapi kalau ia bersumpah atas nama Allah, niscaya dia, yakni Allah, akan memenuhi sumpahnya. Yakni kalau ia meminta sesuatu kepada Allah atau berharap sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan bersumpah atas nama Allah. Karena kecintaan Allah kepada orang ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ingin orang ini tidak benar dalam sumpahnya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu di antara mereka adalah An-Nadhr ibnul Harith. An-Nadhr ibnul Harith, yakni seorang sahabat, dan dia adalah pamannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang tidak ikut di perang Badar. Kemudian setelah Nabi dan kaum muslimin pulang dari perang Badar mendapatkan kemenangan, maka dia menjumpai Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu kiranya perang Badar ini adalah perang antara kita dengan orang-orang kafir Quraisy. Saya menyangka perang Badar ini hanya menghalangi atau menghadang satu kafilah dagang. Saya tidak menyangka, karena memang Nabi kita yang mulia SAW di perang Badar ini juga tidak menyangka, dan para sahabat juga tidak menyangka kalau akhirnya terjadi perang besar antara kaum muslimin dengan siapa? Dengan orang-orang kafir Quraisy. Karena tujuan perang Badar itu dilakukan hanya menghadang kafilah dagang yang hanya dikawal oleh 40 orang saja, sehingga Nabi membawa pasukan 313, itu sudah banyak. Bahkan Nabi SAW tidak membawa alat perang yang lengkap, tapi qaddarallah, ketentuan Allah, akhirnya 300 sekian belas pasukan Rasulullah SAW ini ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan 1000 pasukan dari orang kafir Quraisy lengkap dengan persenjataannya, sehingga banyak para sahabat yang kala itu tidak ikut karena mereka menyangka hanya menghadang kafilah dagang saja. Tapi qaddarallah terjadi perang. Maka Anas bin Nadhr berkata, Anas bin Nadhr ya kalau nggak salah, beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, saya tidak tahu kalau akhirnya terjadi perang. Demi Allah, dia bersumpah atas nama Allah, kalau ada nanti perang terjadi lagi antara kita dengan orang kafir Quraisy, Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Ini tekadnya, ini ikrarnya di hadapan siapa? Rasulullah SAW. Jadi kalau nanti ada perang lagi antara kita dengan mereka, Allah akan lihat apa yang akan saya lakukan. Maka tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud, dan dia buktikan apa yang dia sudah ikrarkan di hadapan siapa? Rasulullah. Dia bertempur habis-habisan, mati-matian, sampai dia syahid. Sampai luka yang ada di tubuhnya ini menghancurkan wajahnya, menghancurkan tubuhnya, sehingga kaum muslimin yang melihat jasadnya tidak mengenalinya lagi. Ini siapa orangnya? Hancur anggota tubuhnya, tidak ada yang mengenalinya. Ini siapa? Kecuali yang mengenalinya adalah kakaknya, itu pun mengenalinya dari kelingkingnya. Oh, ini saudaraku, Anas bin Nadhr.
Ini orang, sahabat yang mulia ini, di antara orang yang punya sifat lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau ia bersumpah, berharap sesuatu kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan sumpahnya. Allah tidak ingin sumpahnya tidak sesuai dengan kenyataan, karena cintanya Allah kepadanya. Kakak dia yang akhirnya mengenali dia tatkala dia syahid bernama Rubayyi. Rubayyi ini qadarallah terjadi persengketaan antara dia dengan saudarinya muslimah. Mungkin karena marah, emosi, dia lempar muslimah ini dengan batu, kena mulutnya sehingga patah gigi depannya. Maka diadukan masalah ini kepada Rasulullah SAW, maka dilakukan persidangan. Terbukti memang dengan sengaja dia melakukannya, dengan maksud dia melakukannya, maka diputuskan qisas. Apa qisasnya? Dalam Islam gigi depan juga harus dipatahkan. Bahkan Rubayyi ini adalah gadis, ya. Maka sang abang mengatakan, bagaimana akan dipatahkan gigi depan? Ntar kalau akan menikah di nazar ini gimana? Dulu mungkin belum ada dokter apa? dokter gigi ya. Kalau sekarang mungkin nggak sulit buat gigi apa? Palsu saja. Ini bagaimana? Maka Anas waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, atuksar thaniyatur Rubayyi. Ya Rasulullah, apakah mesti dipatahkan gigi depan daripada saudariku ini? Maka Nabi mengatakan, Anas, ketetapan Allah memang harus dijalankan. Maka dia kemudian berharap kepada Allah. Dia mengatakan, wallahi la tuksar thaniyatur Rubayyi. Karena waktu itu setelah dilakukan persidangan, karena kisos itu kalau seandainya damai tidak apa? Tidak diterima oleh pihak korban atau keluarga korban. Kalau mau damai maka bayar apa? Bardiat. Tapi korban tidak mau damai, mereka mau kisos. Maka diputuskan. Sudah, kita tegakkan kisos. Maka Anas mengatakan, ya Rasulullah, mesti dipecah, dipatahkan juga. Ini ketetapan Allah, karena mereka tidak mau damai. Maka Anas kala itu mengatakan, wallahi, demi Allah, gigi depan saudariku tidak akan dipecahkan. Ini bukan menolak ketetapan dalam pengadilan yang sudah diputuskan, tidak, tapi ini harapan kepada Allah, tapi dengan apa? Dengan sumpah. Maka karena cinta Allah kepadanya, Allah tidak ingin sumpahnya tidak benar. Maka Allah kabulkan sumpahnya supaya tidak melanggar, supaya tidak benar. Maka akhirnya tiba-tiba keluarga korban mengatakan, kami terima damai. Berubah apa? Keputusan mereka. Maka Nabi langsung komentari, sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah, kalau ia bersumpah mengharapkan sesuatu dengan menyebut nama Allah, niscaya Allah akan memenuhi keinginannya. Ini orang-orang yang istimewa, yang sering kita katakan kalau kita berdoa kepada Allah, kita berharap kepada Allah, kita mengatakan, ya Allah beri aku ini, ya Allah aku mohon ini, ya Allah aku berharap ini. Tapi mereka tatkala berharap kepada Allah, mereka mengatakan, demi Allah akan terjadi ini. Langsung terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena Allah cinta kepadanya. Ya, ini dhaifin mutadha'af. Ini ada mungkin dalam cerita kehidupan kita orang-orang seperti ini, tidak dipandang, dianggap remeh, ya, dianggap lemah, yang kita sebut kalau datang tidak disapa, kalau tidak hadir tidak dicari, tapi kalau ia berdoa langsung mustajab. Tapi banyak di antara kita kalau tidak hadir ditanya-tanya, mana si fulan, ya. Kalau hadir disapa, semua orang menyapanya. Masya Allah Pak, Masya Allah Bang, Masya Allah Ustaz. Tapi berdoa tak pernah dikabulkan. Nasallallahu. Ya, ini subhanallah sifat yang sangat luar biasa. Mereka hidup di kalangan manusia, berada di lipatan sejarah, orang tidak mengenal dia. Tapi subhanallah kedudukannya di sisi Allah sangat luar biasa. Kemudian Nabi bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Apakah kalian ingin ku beritahu tentang penghuni apa? Neraka. Ini kebalikannya. Beliau berkata, kullu utullin jawadhin mustakbir. 3 sifat. Kalau penduduk surga tadi 3 sifat juga, lemah, diremehkan. Kalau bersumpah atas nama Allah, maka niscaya Allah akan memenuhi sumpahnya.
Penduduk neraka Nabi sebutkan 3 sifat juga. Pertama, utullin. Utullin artinya keras, perangainya keras. Nah ya, sifatnya, wataknya keras. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Jawadhin. Dan yang ketiga mustakbir, sombong. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memberikan komentar, ya, memberikan apa? Komentar terkait dengan 3 sifat dari sifat apa? Penduduk neraka. Yang pertama beliau katakan utul, artinya kata beliau keras dan kasar. Jadi ucapannya, perilakunya, ya, selalu memaki, selalu menghina, ya, selalu berkata-kata kotor, selalu berkata-kata kasar. Ini sifat penduduk neraka. Makanya kita lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya tidak pernah mencela. Beliau tidak pernah memaki. Beliau tidak pernah berkata-kata buruk, berkata-kata jorok. Ya. Ini kalau penduduk neraka ini lisannya seperti ini. Ya, lisannya kasar, lisannya buruk. Kemudian yang kedua, sifatnya jawab. Beliau berkata, orang yang suka menumpuk harta dan kikir. Al-jamu' al-manu', yang kerjanya mengumpulkan harta dan punya sifat apa? Kikir. Yani kikir ini maksudnya tidak menunaikan haknya. Tidak menunaikan haknya, karena harta yang Allah SWT anugerahkan kepada kita itu ada kewajiban yang mesti kita tunaikan. Ya. Jadi tatkala kewajiban yang harus ditunaikan seperti sedekah wajib atau zakat, nafkah wajib, ini tidak kita tunaikan, maka ini adalah orang yang kikir. Jadi inginnya hartanya terus bertambah, tapi ia tidak mau menyalurkan hartanya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau jawab. Ini jawab. Menumpuk harta dan kikir. Ada juga yang berpendapat artinya orang yang berbadan besar, kata Imam Nawawi rahimahullah, yang sombong dalam cara berjalannya. Jadi kekar, badannya besar, jalannya pongah, sombong. Ini jawab. Ini jawab. Ya, mungkin jalan dengan membusungkan apa? Dada. Kesombongan. Karenanya disebutkan dalam wasiat Luqman, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di atas muka bumi dengan apa? Dengan kesombongan. Ya, tawadhu, hendaknya kita merendahkan apa? Diri kita. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa jawab artinya adalah orang yang qasir al-batin, yang perawakannya pendek, kemudian perutnya buncit. Tapi para ulama mengatakan bahwa sifat ucapan yang ketiga ini, kata Imam Nawawi, ini sesuatu yang agak sulit untuk diterima, karena terkait dengan perawakan, terkait dengan tubuh. Ini siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama lebih mengarah bahwa ini bukan sifat fisik, tapi ini sifat perilaku, perbuatan. Karenanya tadi disebutkan makna yang pertama, jawaz itu artinya yang apa? Yang menumpuk harta, suka menumpuk harta dan kikir. Artinya ingin hartanya banyak tapi dia tidak mau apa? Berbagi. Ya, kalau ingin harta banyak itu kan fitrah kan? Nggak ada seorang pun di antara kita yang ingin hartanya apa? Sedikit, atau mungkin ada, saya nggak tahu. Ada di antara antum yang ingin hartanya itu sedikit saja? Ada. Semuanya ingin hartanya apa?
banyak. Tapi yang terpenting, ini fitrah tidak ditentang oleh Islam. Tapi yang terpenting adalah kita ingin harta kita banyak, bertambah setiap hari. Tapi yang penting jangan lupa menyalurkan harta tersebut pada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, khususnya dalam perkara wajib. Karena ada orang yang hartanya banyak, dia sangat kikir. Jangankan kikir kepada orang lain, dia kikir kepada keluarga. Bahkan lebih parah lagi, kikir terhadap dirinya. Luar biasa ini. Jangankan kikir kepada orang lain, mungkin kalau kikir pada orang lain, orang masih kadang-kadang memakluminya, walaupun sifat yang paling buruk adalah kikir. Tapi kadang-kadang dia bukan kikir kepada orang lain, bahkan kikirnya kepada siapa? Keluarganya. Bahkan lebih parah lagi, kikir kepada dirinya. Makanya Nabi SAW pernah melihat ada seorang yang datang dengan pakaian yang lusuh, ya, penampilan yang tidak bagus, menunjukkan bahwa dia orang yang tidak punya. Maka Nabi memanggil, "Fulan, apa harta yang Allah anugerahkan kepadamu?" Maka dia mengatakan, "Allah berikan pada saya A, B, C." Dia sebutkan banyak harta. Maka Nabi pesankan, sesungguhnya Allah, ya, wahai fulan, jika seandainya Allah anugerahkan kepadamu harta, maka coba engkau tunjukkan pengaruh harta yang banyak yang Allah berikan kepadamu. Karena sesungguhnya Allah senang kalau dia berikan harta, berikan kelapangan kepada seorang hamba, terlihat perbedaan pada hamba tadi, menunjukkan rezekinya sudahlah lapang. Ya, ini para ikhwah. Jadi jangan sampai kita kikir kepada orang lain, bahkan lebih parah kikir kepada siapa? Kepada keluarga. Lebih parah lagi kikir kepada siapa? Diri sendiri. Harta banyak, tapi kalau makan, dia berusaha tidak mengurangi ketetapan jatah yang sudah dia tulis di bukunya. Ini makannya nggak boleh lebih dari 5.000 hari ini, karena kalau lebih dari 5.000 saldo saya berkurang banyak. Ini subhanallah. Allahumma, kecuali mungkin kalau ada penyakit, beda ya. Tidak boleh makan ini, makannya itu beda. Tapi makan pun harus tidak boleh mengurangi saldo. Hari ini pendapatan sekian, berarti makan kita harus rendah, padahal saldonya lumayan, uangnya lumayan. Ini kikir terhadap apa? Diri sendiri. Baik. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jawab, para ulama mengatakan lebih condong kepada sifat yang berkaitan dengan perilaku, bukan fisik. Kemudian mustakbir, maklum ya, mustakbir artinya orang yang sombong. Ya, sombong, maklum, sombong artinya menolak kebenaran dan meremehkan siapa? Meremehkan manusia. Dan kalau kita perhatikan para ikhwah dan akhwat, sifat yang bertolak belakang ini antara sifat penduduk surga dengan sifat penduduk neraka, maka kita lihat intinya kalau kita lihat bahwa orang yang lemah, orang yang tak punya harta adalah orang-orang yang memiliki hati yang tawadhu, hati yang rendah. Dia punya hati yang rendah hatinya, mudah dinasihati, mudah diingatkan, mudah ditegur. Tapi orang yang subhanallah kasar, harta banyak, punya kelapangan hidup, ini biasanya orang yang punya hati yang keras, hati yang susah untuk ditegur. Karenanya ya, kita lihat para sahabat yang tadi diceritakan dalam surat Al-Kahfi, mereka mudah sekali menerima kebenaran karena memang mereka hidup dalam kondisi yang susah, yang sulit. Adapun tokoh-tokoh kafir Quraisy, ini orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang punya jabatan, susah menerima apa? Nasihat. Dan cerita itu terus berulang dari zaman Nabi Nuh, Nabi Lut, seterusnya sampai Nabi kita yang mulia salam, sampai hari akhirat. Pengikut kebenaran itu kebanyakannya adalah orang-orang lemah. Pengikut kebenaran kebanyakannya adalah orang-orang lemah. Tapi kalau seandainya dia orang kuat, orang punya harta, orang punya jabatan, ikut kebenaran, ini kedudukannya sangat luar biasa. Tapi kebanyakan seperti itu. Makanya Raja Romawi bertanya kepada Abu Sufyan, pengikut Muhammad ini apakah orang-orang lemah ataukah orang-orang kaya? Maka Abu Sufyan mengatakan faktanya demikian. Yang mengikuti Muhammad itu di kota Mekah
kebanyakannya adalah orang-orang apa? Orang-orang lemah, orang-orang miskin, karena mereka punya hati yang tidak sombong. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi kita ingatkan, bukan berarti kita tidak boleh kaya, tapi poinnya adalah jaga apa? Hati kita. Betapa banyak orang yang tak punya tapi dia sombong, betapa banyak orang yang kaya tapi dia tawadhu. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dalil yang kedua terkait dengan keutamaan orang-orang yang lemah, miskin dan tidak dikenal dari kalangan kaum muslimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.